Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sufia Arifana Zarina dengan NIM 2413031008. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa jawaban dari tugas LKM 7 di biokimia. Oke, next. Jadi soal pertama itu, jelaskan pengertian metabolisme lipida dan perannya dalam penyediaan energi bagi tubuh. Jadi, metabolisme lipida adalah proses pencernaan, penyerapan, penyimpanan, pembentukan, dan pemecahan lemak di dalam tubuh. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan energi terutama saat cadangan glukosa itu berkurang. Jadi, dalam penyediaan energi itu, trigliserida itu dapat dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak kemudian mengalami beta oksidasi di mitokondria yang dimana menghasilkan asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi lemak di sini tuh merupakan sumber energi terbesar yaitu sekitar 9 kcal per gram sehingga menjadi cadangan energi jangka panjang bagi tubuh. Oke, next. Pertanyaan kedua, jelaskan tahapan utama beta oksidasi asam lemak di dalam sel, terutama oksidasi proses tersebut. Nah, jadi beta oksidasi asam lemak itu merupakan proses pemecahan asam lemak yang berlangsung di matriks mitokondria. Nah, sebelum memasuki mitokondria, asam lemak terlebih dahulu diaktifkan menjadi asil CoA di sitoplasma. Nah, kemudian diangkut ke dalam mitokondria melalui sistem karnitin. Jadi di dalam matriks mitokondria, asil KOA itu mengalami 4 tahap utama secara berulang, yaitu oksidasi, hidrasi, oksidasi kembali, dan tiolisis. Nah, kemudian siklus itu menghasilkan satu molekul asetil KOA, NADH, dan FADH2. Asetil KOA itu selanjutnya masuk ke siklus Krebs, sedangkan NADH dan FADH itu digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP yang dimana sebagai sumber energi bagi tubuh. And next, selanjutnya berdasarkan kasus mengapa penurunan oksidasi asam lemak dapat menyebabkan penumbukan lemak dalam tubuh. Jadi, penurunan oksidasi asam lemak itu menyebabkan asam lemak tidak dapat dipecah secara optimal menjadi asetil CoA. Nah, untuk menghasilkan energi atau ATP, akibatnya asam lemak yang tidak teroksidasi itu akan kembali disintesis menjadi trigliserida. Nah, biasanya habis sintesis disimpan di jaringan adiposa maupun hati. Nah, jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, terjadi penumpukan lemak dalam tubuh yang dapat menyebabkan obesitas atau pelemakan hati atau fatty liver dan gangguan metabolisme. Nah, oleh karena itu, oksidasi asam lemak sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penyimpanan dan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Oke, selanjutnya jelaskan proses sintesis asam lemak termasuk lokasi dalam sel, bahan baku utama, enzim penting. Jadi sintesis asam lemak itu merupakan proses pembentukan asam lemak dari kelebihan karbohidrat atau asetil CoA sebagai cadangan energi. Jadi proses ini tuh biasanya tuh berlangsung di sitoplasma atau sitosol sel. Nah, terutama pada sel hati dan jaringan adiposa. Jadi bahan baku utamanya itu adalah asetil CoA yang diubah menjadi malonyl CoA, serta dibutuhkan NADPH sebagai sumber elektron. Enzim penting dalam proses ini adalah asetil CoA karboksilase atau ACC yang mengubah asetil CoA menjadi malonyl CoA sebagai tahap pembatas laju. Nah, dan fatty acid sintesis FAS yang mengkatalis pembentukan rantai asam lemak hingga menghasilkan asam palmitat C6-O. Nah, jadi proses ini berfungsi menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak untuk digunakan saat tubuh memerlukan energi. Oke, next. Selanjutnya bandingkan proses B-oksidasi dan sintesis asam lemak dari aspek lokasi, fungsi, dan kebutuhan energi. B-oksidasi dan sintesis asam lemak merupakan proses metabolisme yang saling berlawanan. Beta-oksidasi ini berlangsung di matriks mitokondria yang berfungsi memecah asam lemak menjadi asetil CoA. Nah, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, sintesis asam lemak ini terjadi di sitoplasma sitosol.
terutama pada hati jaringan adiposa dan berfungsi membentuk asam lemak dan asetil CoA sebagai cadangan energi. Dari aspek kebutuhan energi beta oksidasi ini yaitu menghasilkan berupa ATP, NADH, dan FADH2. Nah, sedangkan sintesis asam lemak itu memerlukan energi berupa ATP dan NADPH untuk membentuk rantai asam lemak. Oke, next. Pertanyaan ke-6, hitung jumlah ATP yang dihasilkan dari oksidasi lengkap 1 mol asam lemak palmitat. Jadi oksidasi lengkap 1 mol asam palmitat itu menghasilkan 106 ATP dengan perhitungan sebagai berikut. Bisa dilihat, jumlah siklus bioksidasi 7 siklus 7 NADH sama dengan 17,5 ATP atau 7 kali 2,5. 7 FADH2 itu sama dengan 10,5 ATP atau 7 kali 1,5. Asetil CoA yang dihasilkan 8 molekul, setiap asetil CoH menghasilkan 10 ATP melalui siklus Krebs. Totalnya 8 kali 10 80 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan 17,5 tambah 10,5 tambah 80 108 ATP. Dikurangi 2 ATP yang digunakan untuk aktivasi asam palmitat menjadi hasil KOA, hasil akhirnya 108 kurangi 2 106 ATP. Oke, selanjutnya jelaskan bagaimana triacylglycerol. Nah, disintesis, dipecah serta perannya dalam penyimpanan energi. Triacylglycerol atau triglycerida disintesis melalui proses esterifikasi antara gliserol 3-fosfat dan 3 molekul asam lemak di hati dan jaringan adiposa. Proses ini terjadi ketika disimpan dalam Proses ini terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan energi dari karbohidrat atau lemak, sehingga energi tersebut disimpan dalam bentuk triacylglycerol. Sebaliknya, saat tubuh memerlukan energi, triacylglycerol akan dipecah melalui proses lipolisis oleh enzim lipase. Terus, dia tuh menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Gliserol digunakan dalam metabolisme karbohidrat, sedangkan asam lemak mengalami beta oksidasi di mitokondria. Nah, untuk menghasilkan ATP, dengan demikian triacylglycerol berperan sebagai cadangan energi utama karena mampu menyimpan energi dalam jumlah besar dan menyediakan asam lemak sebagai sumber energi saat kebutuhan tubuh meningkat. Oke, next. Pertanyaan ke-8, jelaskan proses sintesis kolesterol dan peran kolesterol dalam tubuh. Sintesis kolesterol adalah proses pembentukan kolesterol dari asetil CoA yang berlangsung terutama di hati, tepatnya di sitoplasma retikulum atau retikulum endoplasma halus. Nah, tahap pembatas laju pada proses ini dikatalis oleh enzim HMG-CoA reduktase yang mengubah HMG-CoA menjadi mevalonat. Selanjutnya melalui beberapa tahap reaksi, mevalonat diubah menjadi suklaina, lanosterol, dan akhirnya menjadi kolesterol. Kolesterol memiliki peran penting sebagai komponen utama membran sel yang menjaga stabilitas dan fluiditas membran. Selain itu, kolesterol merupakan prekursor untuk sintesis hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Nah, asam empedu yang membantu pencernaan lemak serta vitamin D yang berperan dalam metabolisme kalsium dan kesehatan tulang. Selanjutnya pertanyaan 9. Analisis hormon, insulin, dan glukagon dalam mengatur metabolisme lipida. Jadi insulin dan glukagon itu merupakan hormon yang mengatur metabolisme lipida secara berlawanan. Nah, insulin yang dilepas saat kadar glukosa darah tinggi merangsang sintesis asam lemak dan triacylglycerol atau lipogenesis, serta menghambat liposis, sehingga lemak disimpan sebagai cadangan energi di jaringan adiposa. Sebaliknya, glukagon dilepas saat kadar glukosa darah rendah dan merangsang lipolisis dengan mengaktifkan enzim lipase, sehingga triacylglycerol dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Asam lemak tersebut kemudian mengalami beta oksidasi untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi. Dengan demikian, insulin berperan dalam penyimpanan lemak, sedangkan glukagon berperan dalam pemanfaatan lemak sebagai sumber energi saat tubuh kekurangan glukosa. Pertanyaan terakhir,
Berdasarkan kasus, jelaskan hubungan antara metabolisme asam lemak, metabolisme triacylglycerol, dan metabolisme kolesterol dalam kondisi obesitas dan gangguan metabolisme. Jadi pada kondisi obesitas dan gangguan metabolisme, metabolisme asam lemak, triacylglycerol, dan kolesterol saling berkaitan. Kelebihan energi menyebabkan peningkatan sintesis asam lemak yang kemudian diesterifikasi menjadi triagliserol dan disimpan di jaringan adiposa sehingga terjadi penumpukan lemak. Pada saat yang sama oksidasi asam lemak menurun sehingga yang tersimpan tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi. Selain itu, peningkatan sintesis lemak juga meningkatkan sintesis kolesterol yang dapat menyebabkan kadar kolesterol darah meningkat dan memicu aterosklerosis. Kombinasi penumpukan triacylglycerol, penurunan oksidasi asam lemak, dan peningkatan kolesterol berkontribusi terhadap obesitas, resistensi insulin, penyakit hati berlemak, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, next. Terima kasih. Saya akhiri dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.